sudah tidak zamannya lagi teman-teman disabilitas ini mendapatkan diskriminasi, karena terus terang saya masih sering mendapati diskriminasi seperti itu. Jadi pesan saya adalah mereka adalah kelompok yang sama dengan kita, dengan keunikan masing-masing, dengan keistimewaan masing-masing. Mari kita support mereka semaksimal mungkin, karena sebenarnya mereka potensinya besar, potensi untuk diri mereka sendiri itu besar, untuk keluarga mereka besar, untuk masyarakat besar, untuk negara besar. Tinggal kita membantu mereka menemukan bakat mereka, menyalurkan minat mereka pada tempat-tempat yang tepat. Hai, halo kecil people, selamat datang di Break the Rules. Nah, podcast Break the Rules merupakan podcast yang selalu mengundang kecil people yang memiliki berbagai karya, kreasi, dan beragam hal menarik, dan tentu saja bikin kalian semakin semangat dan kompetitif untuk bertumbuh. Bersama saya Fadil Akbar, mahasiswa tunarungu Universitas Negeri Surabaya, jurusan pendidikan luar biasa. Kita sedang berada di UPT PSBR Blitar, tepatnya di Galeri Disabilitas Kinase dan UPT Blitar, dengan karya andalannya yaitu batik tulis. Kali ini saya ingin tahu tuh, kenapa sih batik tulis menjadi media terapi dan pemberdayaan yang dipilih oleh UPT PSBR Blitar untuk dikembangkan. Oh ya, sebelum saya mengenalkan narasumber kali ini, pada proses syuting saya dibantu dengan alat transkriptor. Ini merupakan alat mikrofon wireless yang terhubung dengan aplikasi transkrip instan. Ini sangat memudahkan bagi teman tulis dalam berkomunikasi. Oke, Ibu Ri, boleh perkenalkan dulu satu persatu namanya siapa dan sebagai apa di UPT PSBR Blitar ini? Baik, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Rini. Ibu Rini Rohmatina. Iya. Saya di sini bertugas sebagai pendamping atau guru. Kalau di kelas kami istilahnya pendamping ya, bukan guru. Untuk anak-anak atau adik-adik disabilitas dalam belajar membuat batik tulis. Membuat batik tulis ya. Jadi sekali. Khusus di sini kita tekankan pembuatan batik tulis untuk adik-adik disabilitas. Batik tulis disabilitas, wah, Masya Allah. Kalau begitu kita beralih ke narasumber kedua kita yang tentu saja sangat spesial. Siapa nih namanya? Sofi. Nah, Sofi ini merupakan anak dari Bu Rini, betul? Iya, betul. Iya, betul. Oke, jadi di UPT PSBR ini kebanyakan mayoritas dikelola oleh anak-anak disabilitas intelektual, dan Sofi ini merupakan disabilitas Down syndrome, betul? Iya, betul. Oke, Ibu lanjut ke pertanyaan kedua. UPT PSBR ini infonya memiliki unit usaha bernama Gadisku Cetar. Boleh dijelaskan Gadisku Cetar? Apa sih itu Gadisku Cetar dan tujuannya apa? Baik, Gadisku singkatan dari Galeri Disabilitas Kinase dan UPT. Jadi Gadisku itu dibentuk sebagai galeri atau sebuah unit untuk menampung atau menunjukkan karya dari teman-teman disabilitas dengan berbagai macam jenis disabilitas. Karena di Gadisku itu, di beberapa Gadisku yang lain itu ada bermacam-macam jenis disabilitas. Khusus untuk Gadisku PSBR Blitar, mayoritas kita menaungi anak-anak disabilitas intelektual. Bermacam-macam jenis disabilitas intelektualnya, yaitu Down syndrome, ada global delay development, dan juga slow learner. Kemudian ada satu lagi yang disabilitas sensorik krungu wicara, yaitu teman tuli 1. Jadi dari 7 anak, yang 6 itu disabilitas intelektual, yang 1 disabilitas sensorik krungu wicara. Jadi UPT PSBR ini memang dikhususkan untuk
warga atau masyarakat disabilitas di Blitar, betul? Iya, betul. Untuk anak-anak betul. penyandang disabilitas yang ada di Blitar. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Baik. Nah, yang paling khas dari Gadisku Cetar adalah karya batik tulis. Ya. Nah, dengan salah satu senimannya adalah Sofi. Nah, Ibu boleh diceritakan dong, bagaimana sih serunya bikin batik tulis bersama dengan teman-teman disabilitas? Baik, jadi ini kita ceritakan latar belakangnya secara singkat ya. Kenapa sih kok pada akhirnya batik tulis yang dipilih? Teman-teman disabilitas intelektual itu secara, kalau kita lihat secara grade rank IQ, itu ada di posisi kelompok yang paling bawah. Jadi terapi kita adalah kita memaksimalkan dalam tanda petik sisa-sisa intelektual yang ada untuk dikembangkan sesuai minat dan bakat masing-masing. Jadi di sini fungsi kita adalah pengajaran untuk upgrading atau meningkatkan, meningkatkan dalam tanda petik istilahnya sisa-sisa intelektual yang ada. Karena jika kita itu memaksakan anak-anak dengan intelektual yang terbatas melebihi dari kapasitas mereka, pasti tidak bisa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah upgrading atau memaksimalkan potensi yang ada pada mereka sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian mengapa kok batik tulis? Yang satu yang jelas pertama adalah kita ingin ikut melestarikan budaya asli bangsa Indonesia, yaitu membatik. Yang kedua, kenapa kok tulis? Yang kedua, tulis itu berkaitan erat dengan kemampuan dasar manusia untuk bertahan hidup. Kemampuan dasar manusia untuk bertahan hidup agar lebih qualified itu harus bisa membaca menulis. Jadi untuk anak-anak disabilitas kita harapkan memang mereka minimal mempunyai kemampuan baca tulis untuk tingkat akademiknya. Untuk keterampilannya kita sesuaikan dengan hal yang dasar itu tadi. Jadi kita kembangkan dari kemampuan dasar yang harus mereka miliki, yaitu menulis. Ya, menulis. Jadi kalau misalnya mereka itu nanti akan mengembangkan keterampilan yang lain, ya bisa jadi nanti pada akhirnya nanti ke depan kita akan mengembangkan keterampilan-keterampilan yang lain. Tapi untuk saat ini kita kembangkan kemampuan mereka di batik tulis. Batik tulis juga sebagai sarana untuk terapi motorik halus. Untuk terapi motorik halus, kemudian juga untuk meningkatkan konsentrasi mereka, untuk meningkatkan fokus mereka. Kita buatkan program batik tulis untuk anak-anak dan terbukti memang berkembang sangat pesat dibandingkan dengan dulu waktu awal mereka belajar ya. Di luar prediksi kita memang kita waktu itu berangan-angan anak-anak bisa, tapi ternyata dilihat dari hasilnya itu melebihi ekspektasi. Jadi memang kita harus belajar untuk tidak meremehkan dalam tanda petik gitu ya, untuk tidak melihat teman-teman disabilitas itu kita lihat disabilitasnya enggak, tapi di balik itu pasti ada potensi yang besar jika kita bersedia atau mau atau telaten untuk mengembangkan. Oke, jadi memang batik tulis ini berperan sangat penting untuk meningkatkan intelektual anak khususnya yang mengalami keterbatasan intelektual gitu. Oke, Sofi, kamu senang membatik? Senang. Suka batik gambar apa? Bunga. Ini bunga. Sofi sukanya gambar bunga. Susah enggak? Susah atau mudah? Ya. Mudah. Bisa. Oh, mudah. Mudah. Bapak, dari pembelajaran batik menurut Ibu perkembangan apa yang ada dalam diri Sofi setelah mengikuti program batik? Perkembangan apa, mungkin ada perkembangan dalam intelektualnya gitu. Yang kelihatan menyolok itu sebenarnya di luar prediksi kita ya, karena waktu kita awal mengajar membatik itu angan-angan kita itu anak-anak meningkat keterampilannya membatik.
Tapi yang lebih ditekankan adalah untuk teman-teman disabilitas, mereka itu mandiri, berkarya, dan setara dengan yang lain. Dengan mandiri dan setara, mereka itu punya marwah. Punya marwah terhadap kelompok masyarakat yang lain. Jadi ada PD-nya gitu loh ya. Ada PD-nya gitu kan. Beda kan kalau teman-teman yang bisa berkarya dan tidak, itu PD-nya kan lain ya. Kita tingkatkan PD-nya mereka. Cuman ternyata di luar peningkatan keterampilan membatik, yang membatiknya itu juga ternyata bisa dijual dan menghasilkan karya yang bagus, yang hebat, yang disukai banyak orang. Ternyata PD-nya juga meningkat gitu loh. PD-nya meningkat, kemampuan sosialnya juga meningkat. Mereka lebih mudah untuk bertemu dan berkomunikasi dengan orang-orang baru. Dimana ketika orang baru, dimana ketika dulu sebelum mereka bergabung di kelompok belajar membatik, itu cenderung anak-anak yang pemalu dan takut menghadapi orang baru. Baik Bu, setelah diberikan terapi membatik, menurut Ibu apa sih capaian yang menjadi target untuk kedepannya? Coba kita tanya anaknya langsung deh. Sofi, kalau udah membatik, pengen apa? Pengen apa? Batiknya diapain? Hah? Diapain? Dijual. Dijual. Biar dapat apa? Duit. Ya, jadi harapan kita anak-anak nanti bisa mandiri, menghasilkan karya yang bagus, menghasilkan karya yang unik dan berkualitas, disukai oleh masyarakat. Nanti endingnya bisa dijual, bisa menghasilkan sumber pendapatan bagi mereka, baik untuk mereka sendiri maupun keluarga. Dan harapan besarnya sih ke depannya itu masing-masing punya brand sendiri terhadap produk batik tulisnya. Targetnya itu memang masing-masing anak punya brand sendiri terhadap produk batik tulisnya. Dan di sini sudah ada tiga anak yang mempunyai brand batik tulisnya sendiri-sendiri. Oh ya Bu, untuk pertanyaan selanjutnya saya mau tahu produk di Gadisku Cetar ini apa saja dan berapa harganya. Kemudian kalau mau beli gimana sih caranya? Produk utamanya adalah batik tulis. Produk utama itu ya batik tulis. Dari batik tulis ini ada yang kita buat produk jadi, yaitu tas, ada di galeri tersebut, di RA ada. Kemudian ada juga yang dibuat sebagai baju jadi. Oke, jadi Gadisku Cetar ini merupakan wadah untuk teman-teman disabilitas berkarya. Itu seperti yang ada di dalam ruangan ini semua adalah karya teman-teman disabilitas. Iya, betul. Wah, oh iya, ada satu lagi. Ini yang di sebelah kanan saya ini produk shawl. Shawlnya anak-anak ini sudah dibawa pemesan ke USA. Ada yang sudah ada seorang teman profesor yang beliau itu lolos beasiswa Fulbright, kemudian beliau memesan ke Sofi shawl batik tulis dan batik cap untuk dibawa ke sana sebagai souvenir untuk teman-teman yang di sana. Dan di sana mereka semua menyambut dengan baik dan apa ya istilahnya, takjub dan heran gitu loh, ada seorang anak Down syndrome yang bisa membuat batik ya. Di satu sisi batiknya sendiri itu sudah membuat mereka itu kagum, ditambah lagi bahwa batik ini buatan teman spesial, yaitu teman disabilitas intelektual. Oke, Ibu, ini boleh tidak diberi pesan untuk teman-teman yang sedang menonton, khususnya teman-teman disabilitas yang masih belum dapat percaya diri dalam berkarya. Itu apa boleh kasih pesan? Oke, singkat saja, enggak ada yang panjang. Untuk teman-teman disabilitas, kalian hebat, kalian keren, kalian adalah pilihan Allah, kalian punya potensi, tinggal kalian kembangkan semaksimal mungkin. Carilah circle positif sebanyak-banyaknya. Untuk para orang tua yang kebetulan nonton acara ini, saya mohon support dan dukunglah anak-anak kita semaksimal mungkin
apapun potensi mereka, apapun bakat mereka, salurkan, kembangkan. Cari lingkungan sebanyak-banyaknya, cari link, cari teman, cari informasi sebanyak-banyaknya untuk mengembangkan potensi anak-anak kita. Untuk masyarakat pada umumnya, mereka adalah kelompok yang sama dengan kita. Mereka adalah kita. Jadi sudah tidak zamannya lagi teman-teman disabilitas ini mendapatkan diskriminasi, karena terus terang saya masih sering mendapati diskriminasi seperti itu. Jadi pesan saya adalah mereka adalah kelompok yang sama dengan kita, dengan keunikan masing-masing, dengan keistimewaan masing-masing. Mari kita support mereka semaksimal mungkin, karena sebenarnya mereka potensinya besar, potensi untuk diri mereka sendiri itu besar, untuk keluarga mereka besar, untuk masyarakat besar, untuk negara besar. Tinggal kita membantu mereka menemukan bakat mereka, menyalurkan minat mereka pada tempat-tempat yang tepat. Demikian. Nah, itulah sedikit cerita tentang UPT PSBR Blitar dan batik tulisnya. Nah, jangan lupa untuk mendukung karya-karya anak bangsa ya. Nah, untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa mengunjungi Instagram UPT PSBR Blitar. Ya, baik, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti sosial media kami. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.